Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan dapatkan saf, isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت
سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat Ghafir. Surat Ghafir, surat ke-40, juz 24. Surat Ghafir, surat ke-40, juz 24. Ayatnya ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Terakhir kita mengkaji surat An-Nisa, surat Ghafir ayat 60 ya. Supaya nyambung kita mulai ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan telah berfirman Allah Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan, akan memperkenankan doamu. Innal ladzina, sungguh orang banyak, yastakbiruna, yang mereka sombong, an ibadati, tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku. Saya da'una, mereka akan masuk jahannam, neraka jahannam, dafirina, dalam keadaan hina-hina. Bapak Ibu, berdoa kepada Allah itu melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau tidak berdoa itu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah SWT pasti mengabulkan doanya. Kemarin sudah dibahas dalam 3 keadaan: dikabulkan, kemudian ditunda nanti di akhirat, dan dialihkan, diganti oleh Allah dengan yang lain yang pasti bermanfaat bagi kita. Nah, berikutnya kita akan mengkaji ayat-ayat tauhid. Rasulullah 13 tahun di Mekah menanamkan tauhid, sedangkan setelah berhijrah ke Madinah baru turun ayat-ayat syariat. Seperti misalnya puasa itu baru diwajibkan tahun kedua Hijriah, sesudah hijrah. Mari kita kaji ayat-ayat tauhid. Ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wa nahara mubsira. Innallaha ladzul fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah alladzi, yang ja'ala, telah menjadikan Allah laku, untuk kamu manusia, al-laila, malam hari, litaskunu, supaya kamu sekalian beristirahat, fihi, pada malam itu, wan naharo, dan Allah telah menjadikan siang, mubsira, yang terang benderang, untuk kamu bekerja menjemput rezeki Allah. Jadi
menciptakan, menjadikan malam dan siang. Caranya bumi diputar oleh Allah, yang kena sinar matahari siang, yang dibalik siang tadi adalah malam. Terus setiap hari bumi diputar, yang kena sinar matahari siang, yang dibaliknya malam. Malam itu untuk istirahat, kemudian siangnya untuk bekerja. Maka dibikin terang-terang. Inna Allaha, sungguh Allah, wa benar-benar yang memiliki, yang mempunyai fadlin, anugerah, karunia, alanas, yang dilimpahkan kepada manusia. Walakinna, akan tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak-bapak Ibu, di alam dunia ini orang yang beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah lebih sedikit dari orang yang tidak bersyukur. Ayat 62, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu fa anna tufakun. Dzalikumullahu, demikianlah Allah, rabbukum, Tuhanmu. Ini Rabbul, ini Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang merawat. Ya, jadi kalau Tuhan itu ada Rabbul, ada Ilahun, nanti berikutnya Ilahun. Dzalikumullahu, demikianlah Allah, Rabbukum, Tuhan yang menciptakan kamu sekalian. Khaliqu, Allah mencipta, kulli syai', segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada ini ciptaan Allah, makhluk Allah. La ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, la, tidak ada ilaha, Tuhan yang patut disembah. Hanya ilahun, ini Tuhan yang disembah. Illa, kecuali huwa, dia, karena dia Allah yang menciptakan semuanya. Ma'ana tufakun, maka bagaimanakah kamu sekalian dapat dibandingkan untuk menyembah selain Allah? Jadi ayat ini mengajak kita berpikir, Allah itu khaliqu kulli syai', pencipta segalanya, segala sesuatu yang ada di alam ini adalah makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah, tanah, air, udara, hewan, tanaman, semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak tahu cara bertasbih. Jadi ayat 62 ini Masya Allah luar biasa sekali. Dzalikumullahu, demikianlah Allah, Rabbukum, yang menciptakan kamu sekalian. Allah itu khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Fa'ana tufakun, maka bagaimana kamu dapat dibalikkan untuk menyembah selain Allah? Hadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Hadzalika, demikianlah, yufaku, dibalikkan. Siapa yang telah dibalikkan? Alladzina, banyak orang, kanu, yang terdahulu sebelum kamu
yajhadu terhadap Allah, mereka selalu mengingkari, tidak mempercayai para rasul yang diutus terdahulu. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum wa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum wa tabarakallahu rabbul alamin. Allah alladzi yang ja'ala telah menjadikan siapa Allah tadi laku untuk manusia. Allah menjadikan untuk kamu al-ardu bumi qararan sebagai tempat tempat kita hidup di bumi. Bersama dan Allah telah menjadikan langit binaan sebagai atap. Wasawwarakum dan Allah telah membentuk kamu sekalian. Ma'asana maka Allah membaguskan, memperindah, membaguskan suaraku, bentukmu, rupamu. Allah telah membentuk kita manusia sebaik-baik bentuk. Bapak-bapak ibu bayangkan kalau hidup kita ini lubangnya ke atas, apa yang terjadi? Kalau hujan masuk air. Jadi Allah ini suwarakum telah membentuk kamu sekalian. Bahasana maka membaguskan suaraku bentuknya. Wa razaqakum dan Allah memberi rezeki kepadamu minat thayyibat dari rezeki yang baik-baik. Yang kita makan ini yang baik-baik, karena ada di samping makanan yang baik ada yang beracun, ada yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi ini nanti dikaji dalam ilmu pangan, ilmu pertanian, ilmu perkebunan, kemudian juga ilmu kesehatan, kedokteran. Jadi makanan yang kita makan ini halal dan thayyiban, halal badannya, halal barangnya, halal cara mendapatkannya, dan thayyib ini yang bergizi, berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi Allah menyediakan rezeki, memberikan rezeki kepada manusia minat thayyibat, rezeki yang baik-baik untuk kehidupan kita. Dari umumullahu demikianlah Allah Rabbukum yang telah menciptakan kamu sekalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Fatabarakallah di sini diartikan maha suci Allah, tapi sebenarnya juga bisa diartikan penuh berkah. Fatabarakallah, maka Allah itu maha berkah. Berkah itu banyak kebaikan. Allah sangat baik kepada kita semua. Allah maha pemurah kepada seluruh makhluknya, dan Allah maha pengasih, maha penyayang kepada umat yang beriman. Rabbul alamin, Allah pencipta seluruh alam. Masya Allah. Jadi Allah ini amat baik, maha baik kepada makhluknya, dan Allah menciptakan seluruh alam. Alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, alam segala alam, bermacam-macam alam. Ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu
Allah tidak berumur, Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Karena awal dan akhir adalah waktu, sedangkan pencipta waktu adalah Allah. Huwal hayyu, Allah dialah yang hidup kekal. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illa huwa, kecuali Dia. Fad'uhu, maka sembahlah Dia. Mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, menyembah Allah secara ikhlas, tidak ada niat lain. Karena Allah itu pencipta, pengendali seluruh yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, persis seperti surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, bagi Allah, milik Allah, Rabbil Alamin, pencipta seluruh alam. Nah, ini terus ayat terakhir yang dibahas. Kul, katakanlah hai Rasul Muhammad, ini sungguh aku nuhi itu, aku telah dilarang an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk aku menyembah banyak sesembahan alladzina tad'una, yang kamu sekalian di orang-orang kafir Quraisy sembah. Itu bilang selain Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menyembah banyak Tuhan. Setelah ja'a datang ni kepadaku al-bayyinat, keterangan-keterangan min Rabbi, dari Tuhanku. Wa umiru, dan aku telah diperintah aku muslimah li Rabbil Alamin, agar aku berserah diri, tunduk, patuh dan taat li Rabbil Alamin, kepada Allah Tuhan seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Masya Allah, ini semuanya ayat-ayat tauhid seperti diterangkan oleh Pak Haji Darato yang lalu. Rasul 13 tahun menanamkan tauhid, membina tauhid di Mekah. Kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah, baru turun ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita sudah mengkaji sampai ayat 66. Sebagai pembuka sampai di sini, silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyampaikan dari yang kita Prof. Edi Masalim sebagai pemancing, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan main ayat yang kita atur pada pagi ini. Penggantian malam dan siang. Kita bayangkan bagaimana penduduk di daerah kutub utara maupun selatan, di mana mereka 6 bulan tidak ada malam, siang terus. Jadi pergantian 6 bulan Malam terus. betul dingin. Alhamdulillah, syukur kita di daerah Katulistiwa. Katulistiwa ada siang, ada malam, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, ini pergantian siang dan malam ini ditinjau dari beberapa macam aspek. Aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek pertanian. Nah, itu mana? Ya, coba kalau tidak ada matahari, malam terus, bagaimana fotosintesis? Bagaimana kalau malam terus,
dari segi ekonomi. Kalau siang terus, dari segi politik, keamanan, semua hukum, segala aspek. Kalau malam terus, pabrik terus, berapa biaya listrik ditanggung pemerintah. Jadi semuanya itu ada keseimbangan. Makanya di akhir ayat 61 ini syukur kita. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kita betul terima kasih syukur kepada Allah Taala di dalam tauhid ini dikaruniai Allah Taala keseimbangan. Bagaimana di aspek kesehatan? Saya baca di aspek kesehatan itu kalau siang hari itu hormon kita yang hormon kortisol. Sedangkan kalau malam hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini menenangkan. Di tas gunung sakana. Kata-katanya sakana. Sakina, mawadah, warahmah. Tenang, tenang, bahagia, sejahtera. Malam kita mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, berkumpul sama anak-anak, berkumpul sama keluarga. Siang kita aktif kantor, perdagangan, sosial, politik. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari kortisol yang meningkat, sehingga kita aktif, metabolisme kita tinggi, semangat kita bekerja. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, kebanyakan bekerja, siang kerja, malam kerja juga, kortisol tadi diaktifkan dulu, stres. Jadi berapa banyak pasien datang, ya stres, nggak bisa tidur. Kalau sudah stres, orang kortisol tinggi, susah tidur. Dan sebaliknya juga, kalau banyak tidur, hormon melatoninnya aktif terus, banyak terus, nah, ya, jadi nggak bisa duit. Kecuali pensiun datang berjalan kerja, ya silakan dibahas dari macam aspek, silakan pertanian, ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, pergantian malam dan siang ini bisa dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih luar biasa sekali. Jadi kita ini hidup di daerah Khatul Istiwa, dari bahasa Arab Khot al Istiwa. Khot itu artinya garis, istiwa itu matahari di tengah. Nanti ada deklinasi matahari yang di selatan dan di utara. Kalau Desember itu Australia musim panas, jadi Eropa dingin. Nah, nanti kalau Juni Eropa panas, Australia panas. Jadi Eropa tadi 6 bulan panas, 6 bulan panas. Terima kasih. Mungkin Pak Edi Armanto silakan. Yang kita mau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan bapak sekalian, ini ada fenomena baru, tapi saya sudah mencarinya di kajian-kajian bersama mungkin nanti bisa dikaji dari aspek agamis. Nah, fenomena baru itu kaitan pergantian siang dan malam itu dari kehidupan manusia. Jadi ada beberapa orang yang begitulah oleh seluruh dunia ini itu hidupnya itu mengikuti pergantian siang dan malam itu. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Jadi beberapa orang yang tinggal di Amerika, beberapa profesor itu, dia itu mencari hidup yang efisien, hidup yang efisien, mengikuti siang dan malam itu. Jadi kalau dia pada bulan-bulan misalnya kalau di arah ke selatan itu dia itu kena dingin ya, nah dia larinya ke utara. Jadi betul ya, betul cinta ke utara. Nah kemudian
perubahan dan siang malam itu seimbang. Sekarang pertanyaan, mengapa orang-orang itu, orang-orang yang religius itu hidup mengikuti pergerakan siang dan malam yang teratur itu? Jadi siang dan malam itu dikatakan proyek Mas tadi ya. Nah, ternyata itu filosofinya sangat jauh sekali. Pertama, efisiensi waktu, efisiensi duit ya, biaya kos. Mengapa itu biayanya jadi tinggi? Karena kalau kita misalnya pada saat musim dingin kita hidup di daerah yang di situ tidak ada sinar matahari, cost of living itu tinggi sekali. Pemanasan, penyelaman, semua aktivitas itu butuh ekstra energi, jadi mahal. Jadi yang agar yang murah, dia ikuti matahari itu. Jadi kesimpulannya yang saya ini juga menarik untuk dikaji ya. Mengapa orang-orang yang pintar-pintar itu hidup ikuti pergerakan matahari itu? Dan itu terjadi sekarang. Dan terjadi. Saya pengalaman dengan profesor saya sendiri, dia misalnya berapa bulan tinggal di Singapura, nanti dia bergerak lagi ke Australia, terus matahari lari ke utara, dia bergerak ke utara lagi. Jadi saya tanya kepada dia, itu tinggalnya di hotel bintang 5 terus? Dia bilang itu defisit. Kalau gaji saya itu defisit, hidupnya berpindah-pindah dari utara ke selatan itu bergerakan. Nah itu salah satu ya, salah satu jadi kehidupan manusia itu jadi romantis itu karena adanya pergerakan yang siang dan malam itu. Nah terus saya ikut ke satu ya, terus kalau itu kehidupan manusia, terus yang kedua kalau di bidang pertanian kita sudah sangat paham sekali bahwa adanya siang dan malam antara itu proses-proses sintesis. Kita sudah sangat paham juga bahwasanya tanpa ada proses-proses sintesis tidak ada makanan, tidak ada makanan, nanti kehidupan manusia itu. Terus yang ketiga adalah barangkali kita sadar bahwa adanya air itu karena digerakkan oleh ada perubahan siang dan malam. Air itu kan semuanya terasa jauh naik ke atas kan. Nah itu karena ada matahari ya, naiknya ke matahari ya kan. Bukan turun lagi jadi adanya kita air ini karena adanya perubahan siang dan malam. Kalau tidak ada perubahan siang dan malam barangkali kita tidak dapat air, minum, tidak dapat air mandi. Bayangkanlah kalau seandainya kita tidak punya air, bagaimana kita bersuci ya? Ini juga ya. Jadi banyak sekali. Jadi saya lagi saya katakan adalah kehidupan manusia romantis benar-benar ikuti keseimbangan mana yang paling seimbang siang dan malam. Ya, itu bukan malam. Jadi kedua adalah terus air. Terima kasih itu tambahan saja. Terima kasih, luar biasa sekali penjelasan Prof. Edi Amanto. Jadi Masya Allah tadi yang soal air tadi, air di kehidupan kita ini tidak tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Allah memutar dari air laut diberikan sinar matahari, lalu meluap, lalu dibawa oleh angin, lalu menjadi hujan. Hujan turun ke bumi lagi, terus akhirnya mengalir ke laut lagi. Dan ini terus dikerjakan oleh Allah, tidak berhenti sesaat. Kemudian kalau dunia ini 70% air ya Pak, 30% baru daratan. Kemudian tubuh kita manusia juga 70% air. Apa yang terjadi kalau tidak ada air? Maka termasuk bapak-bapak ibu-ibu menikmati pola ada air, ada airnya. Dan setiap 1 kilogram berat badan itu 30 cc air. Kalau berat badan kita tidak banyak, kalau banyak berat lebih banyak air lagi. Maka minum air ini penting sekali. Jangan sampai kita
4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Jadi 4 macam tadi, lalu manusia menyesuaikan dengan 4 musim tadi. Pakaiannya pun disesuaikan dengan keadaan untuk menghadapi musim dingin, lalu menciptakan pakaian-pakaian tebal. Mungkin ada yang bisa menyampaikan lagi dari yang kita Pak Haji Dararto setelah selesai makan menikmati kolaknya. Atau ya Pak Haji Dararto saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini cukup menarik ya, tentang pergantian siang dan malam ini. Kalau saya sih cuma hanya melihat dari YouTube kehidupan seperti di Norwegia. Norwegia itu sempat sekitar 3 bulan atau disebut aja 76 hari itu tidak mengalami matahari. Berarti kayak apa di depan itu saya nggak ngerti ya. Tetapi di dalam YouTube itu yang saya tonton bahwa mereka itu masih bisa hidup ya dalam keadaan misalnya matahari itu tidak ada. Itu bekunya luar biasa itu. Mobil itu kalau nggak di starter kita betul-betul beku nggak bisa di starter lagi, nggak bisa di start lagi. Ya. Tetapi nyatanya mereka bisa hidup ya. Dan saya melihat mereka itu cukup kemajuannya cukup. Nah ini kayaknya yang disindir itu kita ini ya. Walaupun aksara nasi raja seluruh ya, karena kita ini mungkin terlena dengan siang dan malam itu selalu berganti, terus kita terlena sehingga kemajuan teknologi itu mereka yang menguasai. Nah, kita kalah dengan mereka. Nah ini yang saya pikir ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di daerah Katulistiwa ini. Saking enaknya sehingga kita ketinggalan dengan mereka. Ya, mereka itu kerjanya nggak tahu ya, kalau sudah betul-betul malam nggak ada kerja itu. Setahun itu mungkin hanya 10 bulan mereka bekerja. Nah yang menarik itu ketika saya menonton video itu bagaimana masalah puasanya. Nah ini juga saya cuma nonton aja itu ya. Nah, ulama-ulama mereka mengatakan bahwa kalau seandainya betul-betul siang terus itu nggak ada buka puasa, nggak ada sahur juga nggak ada itu. Nah ternyata mereka mengambil negara terdekat yang ada siang dan malam. Semuanya negara terdekat itu apa? Mekah dan Madinah. Jadi ikut puasanya itu puasa Mekah sama Madinah. Nah itu yang saya tidak ngerti karena saya nggak pernah ikut di sana. Karena tadi saya ngajak Pak Jul. Pak Jul kita kali-kali ikut di sana sama gue ya. Yang nggak mengalami malam, mengalami siang. Itu seperti apa itu? Nah ini yang kadang-kadang nggak terpikir itu ya. Dari situ ada pembahasan lagi mengenai puasa. Kalau seandainya ternyata puasanya itu sampai 21 jam, seperti apa itu? Nah kalau nggak kuat, boleh batal, boleh tidak puasa karena memang tidak kuat. Yang menarik apa? Ternyata mengkodok puasanya itu boleh pada saat matahari cuma 3 jam, loh kan? Jadi pembahasannya cukup menarik gitu ya. Jadi di samping memang ada kesulitan, ada kemudahan untuk memilih, misalnya hari ini puasa 21 jam, nggak kuat nih. Kemudian dikodok pada bulan-bulan yang matahari cuma 3 jam. Jadi puasa cuma 3 jam. Jadi pembahasannya itu memang menarik gitu ya. Kemudian yang menarik lagi, ada orang Indonesia yang tinggal di Norwegia. Dia tinggal di Norwegia, kemudian menjadi warga negara Norwegia.
dia bekerja di situ, suatu saat perusahaan yang diikuti itu bangkrut atau mengalami kemunduran, sehingga terpaksa harus di PHK. Ketika di PHK, dunia agak luar biasa itu apa? Negara menjamin hidupnya warga negara yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu saya menonton video itu terus ngomong gini, apa kita pindah aja ya ke Indonesia? Jadi memang ini pergantian siang dan malam itu kalau berganti ini memang ada plus dan minusnya. Nah, tapi yang saya garis bawah ini, kenapa kita di Indonesia yang notabene-nya siang dan malam itu selalu ada, tetapi kemajuan dari segi teknologi kita kalah. Nah ini yang dikatakan ya. Walakinna aksarun nasi la yashkurun. Nah ini indir kita ini. Sekali lagi kita mungkin kurang bersyukur. Nah maka ini diingatkan. Sebaiknya kita bersyukur saja. Kita itu lebih enak. Yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor tadi, bagaimana cara menanamnya? Ya mereka bisa makan sayur-sayuran. Terima kasih Pak Haji Darato, luar biasa sekali. Yang menarik tadi di media tadi, yang tidak punya pekerjaan digaji oleh negara. Kalau di Indonesia ini hasil buminya untuk keluar ternyata masih ada. Terima kasih tadi banyak penjelasan tentang bagaimana berpuasa di daerah yang malam ada, siang yang ada. Ternyata semuanya ada jalan keluar. Terima kasih. Ya Bapak-Bapak Ibu, Pak Joko ada yang bisa disampaikan? Silakan Pak Joko. Sebelum Pak Ambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita segenap majelis tadabbur ini Allah rahmat karunia dari Allah Subhanahu. Jadi terbuka pemikiran sebagai reminder mengingat kembali di abad 14-15 di wilayah Nusantara ini konsep pembangunan itu lebih pada pendekatan sungai dan laut. Karena Nusantara pulau. Ketika terjadi perdagangan secara global dengan Portugis lalu Belanda, maka terdesaklah warga masyarakat yang di pesisir-pesisir itu masuk ke dalam, sehingga konsep pembangunannya secara kontinental, secara kebenuaan. Maka ini saya kira salah satu mentadabur semua ayat-ayat terutama yang 60 sampai 66 ini tentang kebesaran rahmat Allah, sehingga berkembanglah pembangunan atau kegiatan-kegiatan itu menuju ke pedalaman, ya, menuju ke pedalaman, sehingga dikenallah pertanian, perkebunan sebagainya, bahkan gunung-gunung. Kalau di India, di Malaysia itu, ya, ketika kita melihat beberapa bukit-bukit gua-gua, dulu di Malaysia itu yang sekarang menjadi tempat pemujaan, dulu sekitar tahun 80-an itu masih hutan. Begitu kedua ketiga ke Malaysia itu sudah menjadi tempat wisata dan tempat peribadatan orang-orang keturunan India yang ada di Malaysia. Ternyata kalau di New Delhi maupun di India itu, mana ketika ada bukit-bukit atau pohon-pohon besar dan gua-gua itu rupanya tempat pusat-pusat dibangun untuk peribadatan. Jadi
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bukit, dengan gunung, kalau tidak didesak oleh Portugis dan Belanda, barangkali kita konsentrasi pembangunan atau interaksi sosial itu berkembang di perkotaan yang dekat dengan sungai dan laut, pesisir-pesisir. Nah, sejak dijajah oleh Portugis dan Belanda. Tapi prihatinnya sampai dengan hari ini negara yang dijajah sama Portugis itu sampai dengan hari ini adalah negara-negara yang berkembang dan sangat tidak maju. Rasa pecah belahnya itu sampai dengan hari ini negara yang dijajah Portugis itu tidak maju-maju. Tapi Belanda itu adik-beradik baik dengan Portugis cara jajahnya. Makanya kita ini senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu masih kalau ada sesuatu saja mulai mencibir. Hal-hal yang berkembang itu sangat subur sekali di masyarakat, terutama jajahan Portugis dengan Belanda. Lihatlah film telenovela. Ibu, kalau kita nonton film telenovela sampai dengan hari ini itu selalu ribut ya dalam. Tapi ternyata di TV ini film-film pendek itu rata-rata selalu membicarakan tentang keburukan dan melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, itu masih sangat mewarnai. Nah, anak saya kebetulan hari ini yang dulu muridnya Ustaz Prof kita buku sudah sepekan ini ada di Uzbekistan, ada di Kyrgyzstan dan Kazakhstan, ikut tur dengan jaringannya. Di sana itu 70% masyarakat kita alamnya damai sekali dan orang-orangnya itu tidur-tidurnya itu pokoknya masih kayak zaman yang berpikir, tapi di sana itu musuh bumi itu hampir tidak kelihatan. Tapi rasa damai, welcome-nya orang-orang sana itu. Pagi ini masih video call, tadi sebelum berangkat ke masjid. Video call di sana itu kehidupan begitu damainya. Rasa ketentramannya melintas gunung. Rasa nyaman, aman itu kan hati. Damai, tentram, aman, nyaman itu kan hati. Itu kayaknya lebih mengedepan, lebih apa ya? Lebih diperhitungkan, lebih mengedepan menjadi salah satu. Nah, kemudian kita mengenal di beberapa negara yang Islamnya relatif kecil, bahkan komunis, tapi kedamaian terjadi sana. Korupsi tidak ada. Nah, yang begini ini memang skenario Allah menciptakan alam semesta, karena menurut hemat kami dengan Al-Quran ini yang paling penting jangan sampai terjadi layas kubur, tidak bersyukur. Kalau saya perhatikan dari ayat 60 sampai 61 sampai tadi, ya Allah menciptakan alam. Harus kita tadabbur, harus kita pahami, kita maknai apa yang terjadi di kehidupan. Pergantian siang dan malam, dan ada yang 6 bulan malam, 6 bulan siang dan seterusnya. Saya pikir itu menjadi hal yang harus kita pahami dan kebesaran ilahi. Nah, kalau saya perhatikan betul, setiap kali kita mentadabbur, membaca Al-Quran dengan maknanya, dulu berulang-ulang saya tidak ketemu, katanya biasa-biasa. Tapi sekarang kalau menjaga secara tampil pelan-pelan itu sebenarnya kita mendapat sesuatu yang selalu ada yang bagus, ada yang menangis. Jadi saya teringat juga Prof yang pernah sini berapa kali, bapaknya Badak Farulodi Syarqowi, ketika dia mendapat beasiswa tahunan untuk ambil S2 dibimbing oleh promotor yang
Begitu dia rasanya bangganya buku tesis untuk S2-nya 2 jurusan ini, perasaan baru berjalan 3 bulan, 6 bulan paling lama, tesis yang S2 jadi dibacanya lagi. Tetangga tahu malu ya. Artinya itu betapa ilmu yang pernah diperoleh itu rasanya hebatnya. Yonan waktu kira-kira jalan 3 sampai 6 bulan dibaca lagi itu malu ya. Malu itu maksudnya itu artinya apa yang disampaikan. Tapi ketika membaca ada suatu kedahsyatan yang tidak bisa dipungkiri. Kita sendiri merasakan dan saya merasakan setiap membaca tadabbur dengan maknanya pelan-pelan ada sesuatu, selalu ada sesuatu yang lain. Nah, selalu bisa pagi ini saya lihat kuncinya di ayat tersebut itu la yashkuru, karena itu tidak bersyukur selama ini. Padahal Allah itu ini jaminan garansi bahwa kamu berdoa semua doa kamu kabulkan. Kan kita pernah bahas ada 3 doa langsung dikabulkan, disimpan dulu, kemudian kita diberikan rahmat karunia hidayah ya, yang setara dengan itu. Jadi kalau misalnya kita tuh mestinya kerobalan, tapi karena kita berdoa tadi diringankan. Nah itulah para ustaz hadis mengatakan bahwa sholat salah satunya adalah menghilangkan bala. Nah inilah jadi inti dari pagi ini menurut hemat kami, bahwa jangan sampai kita itu lalai jadi menjadi las yashkuru. Jadi Allah, kalau kita selalu bersyukur maka nikmat akan terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan Pak Joko. Memang di Jogja itu ada profesor tafsir Quran, namanya Profesor Muhammad Tirzi. Bapaknya namanya Pak Tirzi. Kawan Pak Mufti Alim di agama di pesantren Al-Masjid. Dia itu mengatakan Quran itu bagaikan lautan tak bertepi. Semakin dikaji, semakin dapat hal-hal yang baru. Jadi pengalaman Pak Joko selama ini baca Quran yang berdasarkan makin dikaji, makin ada sesuatu yang baru. Luar biasa. Mungkin ada yang ingin nyatakan? Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baiknya dari Pak ini dari konten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan sementara dari ayat 60, 61 sampai 65 ini sebagai titik balik penenang, refleksi Allah, seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, biarkan mereka bertindak semacamnya, sekehendak hatinya, tapi ketahuilah bukti-bukti kebesaran Allah itu akan nyata. Buktinya Nabi Muhammad mau dibunuh tidak bisa dibunuh, sebab Allah yang melindungi. Sekenalia Allah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad hijrah ke Makkah ke Madinah. Walaupun singgah-singgah dulu di Jabal Sur, di Gua Hira dan sebagainya, berjalan menuju ke sana dengan jalan berliku-liku. Itu skenario Allah. Maksudnya jangan sampai mentang-mentang dilindungi Allah, Nabi itu berjalan lurus saja untuk menuju ke Madinah. Sebab itu termasuk bukan upaya penyelamatan. Nah, upaya penyelamatan tadi dengan berjalan zigzag tadi, maka dia diselamatkan oleh Allah dan tidak terpantau oleh orang-orang yang akan membunuh Rasulullah. Kemudian kuncinya itu syukur. Kaitannya dengan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kamu hitung nikmat Allah, habislah pena-pena berupa kayu yang ada di dunia ini, habis tinta-tinta berupa laut yang luas, nikmat Allah belum akan habis. Kemudian orang-orang yang menikmati fasilitas Allah di muka bumi ini, yang kafir khususnya, mereka tidak tahu diri bahwa fasilitas bumi, langit yang mencurahkan hujan dan bumi menumbuhkan semua tanaman makanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak beriman tadi. Kalau sebenarnya yang akan mati mereka tidak malu dengan Allah. Fasilitas digunakan tetapi tidak mau beriman kepada Allah. Kaitannya dengan surat Toha ayat 50. Ya, surat Toha ayat 50 ini menjelaskan sesungguhnya Tuhan kami ini Tuhan yang memberikan kehidupan dan yang memberikan penyelamatan dan memberi petunjuk kepada manusia yang beriman. Seluruh manusia diberikan Allah petunjuk itu sebenarnya Anas, tapi mereka tidak mau beriman dan tidak mau bersyukur. Nah, kemudian dalam hadis qudsi Allah pernah mengancam, kalau kamu tidak mau beriman kepadamu, tidak mau menyembah aku, keluar dari bumi kau. Kamu keluar dari bumi ini, cari bumi lain untuk kamu hidup. Mana mungkin kita nak nyari bumi yang lain daripada bumi ini? Nah, ini merupakan ancaman Allah. Allah memperingatkan secara keras kepada orang-orang yang ingkar. Ayo kembali. Muhammad itu hanya mengingatkan, mengajak. Urusan mereka mau ikut atau tidak, itu bukan urusanmu, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk itu, bukan kau Muhammad. Kau itu cuma mengajak. Kalau mereka galak, mereka tak galak. Sebab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Dan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
Senang ya? Iya. Belum masuk. Lari-lari Indonesia di mana ke Singapura? Malaysia. Iya. Sampai orang Aceh.